Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilda Putra Cahya Ramadan, NPM 231 302 0203 dari kelas 2E. Ini tugas saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya. Ini basicnya masih sama dengan UTS, namun saya modifikasi untuk idenya dan menyambungkan dengan database biar bisa berfungsi untuk formulirnya bisa ditampilkan outputnya. Nah, dari ide saya ini tentang perumahan ya, booking perumahan dengan database saya sambungkan kan di sini ada 3 tabel utama. Pada database WDF UAS ini tabel utama ada customer, foto rumah, ini nyimpan foto-foto rumah yang saya upload, dan untuk rumah itu sendiri. Kita cek dulu untuk customer. Nah, customer sendiri struktur tabelnya seperti ini. ID customer sebagai primary key, nama customer. Sebelumnya bentar saya ulangi, untuk ID customer sendiri primary key saya buat auto increment karena nanti kan biar gak ada duplikasi ketika ada yang pesan lagi gitu kan. Kemudian untuk nama customer sendiri untuk variabel varchar, kemudian emailnya juga varchar, untuk nomor HP juga varchar. Misal kalau ada kode negara kayak plus 62 gitu kan pakai varchar kan itu. Kemudian ID rumah sebagai foreign key, nilainya integer. Ini foreign key-nya berasal dari tabel rumah. Kemudian tanggal pesan, ini date time. Kemudian kita cek aja langsung pada bagian rumah. Pada bagian rumah sendiri ada 6 yang saya inputkan. Dan dari yang dites tadi saya ada tes 2 kali percobaan untuk rumah Lili dan rumah Lili dan rumah Tulip ya. Ini rumah Tulip dan rumah Lili. Jadi tulisannya berbeda, ini masih tersedia dan 2 ini dipesan. Untuk strukturnya sendiri seperti ini. ID rumah sebagai primary key, auto increment, nama rumah varchar, tipenya varchar. Ini sebenarnya integer juga bisa, tapi saya buat varchar ini biar bisa ngisi ruas bidang tanahnya, sebenarnya persegi gitu. Sekian meter persegi. Untuk harganya ini desimal. Kemudian statusnya cuma ada pilihan antara tersedia dan dipesan. Kemudian untuk data foto rumahnya ini dia. Saya cuma ada ID foto, ID rumah, dan nama-nama filenya. Ini file-filenya ini saya samakan dengan direktori saya. Jadi foto pertama rumah 1 JPEG, foto kedua rumah 2 JPEG. Ini menyesuaikan dengan penyimpanan lokal saya. Nanti tinggal dipanggil satu persatu. Dan kalau ini gambar sudah, kita lihat dulu pada bagian struktur websitenya. Untuk menampilkan ini pada halaman pertama untuk indeks PHP, saya tunjukkan untuk garis besarnya. Pertama, sebelum indeks PHP saya jelaskan dulu untuk koneksinya. Ini butuh file koneksi untuk menyambungkan database dengan website saya. Dengan ini dia hostnya localhost, user saya root, password saya nggak pakai password dari default 0. Untuk DB name ini maksudnya adalah nama database saya tadi. Ini nih. Nama databasenya webdesk_uas ini. Kemudian tinggal buat koneksi dengan fungsi ini MySQL connect dari nama hostnya, user, password, dan database name, nama database. Ini fungsi ini cuma buat lihat apakah koneksinya sukses atau gagal. Kemudian untuk bagian indeks PHP tadi saya bagi ada beberapa bagian, tapi saya buat jelaskan dulu pada bagian head. Ini nanti sama semua untuk filenya, jadi saya jelaskan sekali aja. Ada bagian pertama ada judul, kemudian style CSS ini ada custom. Kemudian ini untuk ini font awesome. Ini library-nya ini untuk bagian ini saya tunjukkan ya. Ini font logo-logo ikon sosmed ini pakai font awesome ya. Kemudian yang paling bawah ini buat custom font untuk huruf-hurufnya ini. Saya ambil sendiri dari font Google Apps ini buat jadi style. Kemudian pada bagian body website sendiri saya ada bagi beberapa bagian. Ada bagian navigasi, bagian konten. Ini bagian konten ini ada 3. Ada headernya, isi kontennya sendiri, ini isi kontennya, dan bagian bawah ini footer. Nah, untuk bagian navigasinya seperti ini. Ada menu ini paling atas ini, bagian kiri ini.
Ini di sini ada 5 bagian. Ada bagian paling atas nih yang aktif, saya kasih kelas aktif. Isinya nilai indeks PHP, file pertama ini yang sedang aktif. Kemudian galeri PHP, profil.php, form.php, dan kontak.php. Ada 5 yang aktif saat ini yang bagian home, ini dia yang aktif. Kemudian setelah bagian navigasi, masuk ke konten area yang bagian sini. Kita masuk bagian header terlebih dahulu. Ini headernya nanti sama semua, jadi saya jelasin sekali aja. Ada header, ada bagian judul ini ada pada bagian paling atas, yang bagian kiri ini. Kemudian untuk sosmednya ini ada bagian kanan, ada 4 yang saya buat. Ada bagian Facebook, YouTube, IG, dan Gmail. Kemudian setelah bagian header, ini ada 4 aja. Ini pakai library class-nya ini dari Fontasm tadi, makanya jadi muncul ikonnya. Jadi nggak perlu download lagi ikon-ikonnya buat setting manual. Kemudian setelah dari header, kita masuk ke kontennya. Pada bagian sini saya buat banner, ambil kelas banner. Ini sudah saya ambil image-nya di bagian CSS, nanti saya tunjukin. Kemudian pada banner ini ada banner teks untuk bagian tengah ini. Ini untuk nampilan teksnya. Dan terakhir ada footer. Footernya ini copy ini untuk nampilin logo copyright saja seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini selesai pada bagian indeks, hanya seperti itu saja. Kemudian kita buat pada bagian galeri. Jadi kita akan pindah pada bagian navigasi dari indeks PHP ke galeri.php. Nah, seperti ini. Ini bagian atas dan bawah, dan kiri ini masih mirip-mirip. Jadi saya jelaskan beberapa saja yang berbeda. Dari bagian navbar, kita ganti yang aktif. Tadinya index.php, sekarang jadi galeri.php. Nah, ini dia yang berubah. Makanya jadi yang kita highlight bagian ini. Kemudian untuk konten-kontennya ini saya pecah-pecah. Ini tadi seperti yang di database sudah dipesan, makanya warnanya abu-abu. Di dalamnya ini ada mana ini? Background blur. Nah, ini kelas ini beda, ini buat ngeblur backgroundnya. Pada bagian home gambarnya masih jelas, namun pada galeri ini saya buat blur biar kontennya makin jelas bagian sini. Kayak blur warnanya agak keputihan. Kemudian setelah pada banner blur, saya buat script PHP buat nampilin isi-isi database saya tentang rumah ini dan foto rumahnya. Dengan query, pertama sebelum query ini harus wajib di include dulu biar bisa dipanggil filenya. Dengan query-nya begini, select foto rumah, ini berarti pada tabel foto rumah nama file, kemudian pada tabel rumah ID rumah, nama rumah, ini jadi nama rumah pada tabel rumah, nama tipe, rumah dan harga, rumah dan statusnya. Ini wajib, ini harus ada biar bisa nunjukin ini statusnya bisa di booking atau sudah dipesan. Nah, ini referensinya dari mana? Ini tadi dari foto rumah. Kemudian kita join rumah dengan foto rumah, di atas foto rumah dengan ID rumah. Pastikan foto rumah.id dan rumah.id rumah ini sama. Karena masih ingat tadi bagian ID rumah di rumah ini kan primary key, namun di sini dari foreign key, makanya bisa dijoinkan. Kemudian kita simpan hasil resultnya, disambung bagian koneksi yang ada di file koneksi.php dan query yang baru ini. Kita munculkan, kita buat div kelas galeri ini, kelas khusus untuk bagian galeri ini. Pada galeri kita buat if statement untuk setiap baris hasil dari query ini. Jika lebih dari 0, maka ketika baris kita tampilkan result semuanya ini dari kelas item. Saya buat kelas lagi untuk mengindividukan setiap barisnya. Jadi ke bagian galeri tadi masih luas seperti ini kan. Ini untuk item kita bagi satu biar gak kecampur. Nah, pada item ini kita ambil image source file ini pada directory lokal saya, pada file explorer. Pada baris tersebut, baris pertama tadi nama filenya apa, terus alternatif namanya ini nama rumah. Kemudian kita tutup kelasnya. Untuk kelas item ini kita buat baris
sebelum kita tutup buat baris ini ada baris kecil ya, untuk membatasi gambar fotonya dan tulisannya di bawahnya. Ini buat baris, kemudian nama rumah, tipe, harga, ini semua datanya 3 ini dari baris pertama. Selesai, kemudian ada statement lagi untuk bagian tombolnya. Ketika bagian status ini tulisannya dipesan pada database ini, custom rumah. Nah, bagian status ini jika tulisannya dipesan, maka yang dimunculkan adalah tombol yang dinonaktifkan. Ini button, saya buat stylenya disable. Untuk bagian buttonnya sendiri sudah dinonaktifkan, sudah dipesan. Namun jika tulisan tidak dipesan dan dipesankan adanya cuma tersedia, else tampilkan aja, bisa di booking untuk rumah tersebut. Kelas button booking bisa ditekan. Ini linknya nanti langsung masuk ke form.php untuk memesan rumah. Selesai, kalau kita tutup untuk kelas item ini. Untuk lainnya, ini kalau belum ada foto rumah ini buat catch error aja kalau masih belum ada datanya. Terus kita tutup kelas galerinya. Selesai, itu saja untuk kelas galeri. Seperti ini. Ini kalau yang sudah dipesan nggak bisa diklik ya. Untuk ini bisa. Nah, kalian kalau masih di sini saya tampilkan aja CSS-nya. Ini margin ini untuk kelas globalnya, bodinya ini, untuk fontnya H1 H2, dan ini warnanya. Untuk bagian main, ini main pada masih mirip pada bagian body, tapi yang tak kecuali bagian playgroundnya. Jadi dalam body ini ada main lagi. Kemudian untuk navigasi, saya buat lebar baris ini 200 pixel, backgroundnya biru ini, dan untuk font ketebalannya ini bold, ini jadi tebal. Kemudian kita kayak custom lagi lebih kecil pada bagian H2 nya pada navigasi ini cuma ini. Saya buat jaraknya sekitar 37 pixel, fontnya saya taruh center di tengah-tengah, warnanya putih, backgroundnya masih sama biru, dan ketebalannya sekitar 900. Kemudian ini ada list navigasi tadi, ini semua. Nah, dari semua ini masih general, tapi bagian ini dot aktif ini ngambil kelasnya yang bagian aktif. Jadi misal di galeri ini kelas aktif, ini jadi buat merubah biar ada kayak ketebel gitu, efeknya ada ketebalan. Kita backgroundnya buat yang lebih gelap. Nah, angkanya beda kan, yang ini dengan yang ini backgroundnya warnanya beda. Nah, begitu aja. Untuk headernya, pada header ini background color ininya biru-biru cerah gitu, kemudian kasih padding. Ini mau displaynya flag biar fleksibel, kontennya ada jarak kanan dan kiri, karena di kiri ini pada ada judulnya, kanan untuk bagian sosmednya. Untuk itemnya kita taruh center. Ini sebenarnya nggak harus center sih, tapi sudah saya bagi kayak kelihatan center gitu, karena bagiannya center header ini bukan individual. Kemudian pada header judul, ini header judul, ini bagian kiri, ini area sini ini saya bagi ini. Kemudian untuk sosmed hanya ini kanan. Kemudian untuk tombol sosmed, tombol-tombolnya ini yang dari kelas font awesome, saya edit seperti ini. Ada bordernya juga, biar ini ada kotaknya ini. Kemudian dekorasi teksnya saya buat nggak ada. Untuk warnanya hitam, tapi ini masih bisa diganti nanti individualnya, ini sudah opsional, nanti bisa saya hapus. Untuk tebalannya bold, untuk ukuran fontnya sekitar 14 pixel. Untuk displaynya fleksibel tapi pada satu baris, ini pada di satu baris ini fleksibelnya. Untuk itemnya buat masing-masing center biar tepat di tengah-tengah. Kemudian kasih jarak sekitar 6 pixel, ini ada jarak. Lalu untuk bordernya 2 pixel solid untuk warna saat ini ada bordernya ini. Ini bedanya dengan border radius. Kalau border radius ini lengkungannya, ini lebih tepat lengkungannya. Ini kebalik saya, harusnya ini bordernya saya taruh atas. Kemudian untuk background color saya buat transparan bagian dalam ini.
Nah, untuk transisi background color warnanya kita makin besar, kemudian transform sekitar 0,29 detik. Nah, seperti itu. Tapi untuk ukuran makin besar kecilnya ada bagian masing-masing. Pada bagian ini button hover. Jadi kalau kita masuk ke area, mouse kita masuk area tersebut, nanti naik scale-nya seperti ini 1,2. Nah, untuk button sosmed Facebook sendiri ini. Jadi ketika kita hover membesar sekitar 1,2%, mungkin sekitar 20% lah, 120, 1,2 sekitaran gitu. Ini nanti bisa di custom kalau misalnya saya ganti gede gitu, 5. Nah, ini zoomnya makin gede, itu aja, ini tinggal sesuaikan. Kemudian ini untuk bagian Facebook, dan ketika kita mouse-nya hover, ini warnanya saya ganti biar tulisannya ganti putih. Nah, ini kan warna tulisannya putih, padahal aslinya biru. Ini colornya saya ganti putih, padahal di sini enggak. Kemudian YouTube ya gitu, logikanya juga sama. YouTube, IG, IG ini agak beda, saya buat gradien warna biar kayak simbolnya IG. Nah, ini gradien seret gitu. Gradiennya ya sekitar 45, miringnya gini set. Warnanya ini ada 5 warna untuk gradien. Ini ketika di hover aja munculnya gradien, kalau enggak ya polosan. Kemudian untuk sosmednya, email ini simple aja. Nah, kayak gitu. Nah, untuk konten area ini luas banget daerah sini. Jadi saya buat displaynya flag aja. Kemudian untuk galeri, displaynya saya buat grid. Nah, ini kira-kira kelihatan ya, ini sudah bentuknya kayak grid. Karena displaynya saya buat grid, kita buat bentuknya seperti kolom dengan membalikan dan menyesuaikan auto fit dengan minimal dan maksimal pixelnya. Paling kecil 300, paling besar 1 W. Dengan jarak masing-masing gridnya ada gap 20 pixel. Kita kasih padding untuk dalamnya 10 pixel. Nah, seperti ini. Untuk bagian hitam ini masing-masing. Jadi kan galeri bagian luasnya ini pada bagian childnya, bukan bagian div parent. Galeri hitam kita buat border, padding. Bagian teksnya kita buat center. Ini teksnya kita taruh center kan. Kasih border radius, box shadow, ini bayangan dan border biasanya tadi kelewatan ini. Dan kasih bayangannya saya warna hitam aja. Kemudian untuk fotonya sendiri saya buat sama ya, lebar dan tingginya sekitar gini biar sama. Kalau misal fotonya ada yang tinggi atau pendek itu biar serasi gitu. Mungkin ya sudah. Ini untuk bagian galeri. Terus kayaknya tadi udah saya jelaskan ya, tombol ini nggak aktif kenapa. Jadi kayak skip aja untuk bagian profil. Nah, untuk bagian profil ini profil general aja ya. Karena ini kan ya cuma website fiktif, perumahan fiktif, ini nggak ada. Jadi kira-kira ini cuma saya buat kontennya kotak aja dan beberapa visi misinya. Strukturnya kayak gini, bagian profil.php. Nah, ini pada bagian saya buat masih sama kayak tadi, bannernya saya buat blur. Kemudian ada kontennya, ini ada kelas konten profile, ini kotaknya bagian luar. Dan untuk teks bagian dalamnya, bagian teks dalamnya saya kasih jarak lagi. Ini ada bagian atas ini visi misi dan fasilitasnya, unggulan dengan model dan lain-lain. Nah, seperti ini. Untuk kelasnya CSS nya seperti ini. Nah, ini ada konten profile, ini sudah saya tandai biar gampang. Nah, ini konten profile areanya. Kemudian ini bagian dalam teksnya. Kemudian ini bagian H2 nya saya custom. Terus ini kayak bukan duplikasi, ini kayak bagian H3 kelewatan. Nah, ini bagian visi misi kelewatan. Nah, untuk H3 nya saya buat beda. Ini bagian paragraf biasa. Untuk list, kemudian kontennya pada bagian sebelum ini saya buat ada ikon check mark. Nah, ini dia ada ikon check marknya. Kemudian buat saya tebal. Kemudian untuk konten profile listnya ketika di over ada ganti warna biru-biru, lihat nih. Nah, kan ada warna biru. Nah, gitu aja. Ya, ini udah masuk ke bagian form. Kalian aja kita ganti ke bagian form. Ini bagiannya form, ini bagian booking sebenarnya. Nah, booking ini ada formulir untuk pesan. Ini sebenarnya bisa langsung diakses di sini atau bagian galeri.
kita booking. Ini kalau yang sudah dipesan nggak bisa diklik ya, saya nonaktifkan tombolnya. Kita misal booking rumah Melati ini, saya tekan booking, kita isi formulirnya ini nama, misalnya nama saya Wilda Putra gitu. Email contoh wilda@gmail.com. Kemudian nomor aktif 081 234 500 900 gitu. 081 234 500 gitu aja. Terus rumahnya dipilih, tadi rumah apa yang ingin dipesan. Nah ini rumahnya yang ditampilkan cuma yang tersedia, kalau yang sudah di booking nggak bisa. Aslinya tadi ada 6, sekarang cuma 4. Misalnya kita pilih tadi yang Melati ya, free, tinggal klik kirim. Nah data berhasil disimpan, terima kasih, berarti sudah sukses. Kita cek dulu bagian strukturnya formulir dari proses tadi. Nah untuk formulir mulai dari ini banner, perlu dijelasin ya ini bannernya. Ini form, di form center ini buat nengahin formnya biar di daerah tengah-tengah web ini. Kemudian untuk konten form sendiri ada judulnya. Kemudian buat koneksi lagi, ini kita request untuk membuat postingan. Kita simpan untuk nama, dari input-input dari email, nomor, ID rumah, dan tanggal pesan. Nah ini kan ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah untuk tanggal pesan ini buat otomatis ini. Nah kita buat query kalau kita mau pesan. Kita insert ke tabel customer, insert into customer untuk bagian nilai nama customer, email, nomor HP, di rumah, dan tanggal pesan. Ini pastikan nama-namanya ini sesuai dengan tabel di database customer. Kita cek juga. Jadi sekalian tadi kita coba, oh ini sukses masuk. Jadi pastikan ID customer, nama, email, nomor HP ini tulisannya harus sama. Jadi ini tulisannya sudah sama. Kita masukkan nilainya berdasarkan dari input kita. Nah, value kita simpan di dolar nama ini. Nama, email, number, ID rumah, dan tanggal pesan. Nah, kita cek koneksi dulu. Nah ini if MySQL query, query ini kita query ini kalau bisa sukses, maka kita update juga untuk rumah statusnya yang tadi tersedia, kita buat dipesan. Ini dia update pada tabel rumah, set status. Jadi ini pada kolom status kita ganti jadi dipesan, yang dimana ID rumah ini yang diupdate adalah ID rumah yang dipesan, biar nggak semua rumah itu berubah jadi dipesan. Kan yang dipesan cuma ID tertentu, makanya ID rumah ini disimpan tadi nilainya. Kemudian kita masukkan formulir sukses, kemudian kita selesai. Kalau sudah sukses, else kalau ini misalnya nggak kepenuhi, ada kesalahan, misalnya pada ketika upload ada error gitu, ini opsional tapi saya tambahin aja, jaga-jaga kalau ada yang nggak bener gitu ya. Nah kita tampilkan kalau sukses, kita tampilkan ini data berhasil disimpan. Ini ya, data berhasil disimpan, terima kasih, tampilkan ini. Nah, kalau sudah ditampilkan, kemudian kita masuk pada formulir. Itu tadi logikanya aja. Ini untuk pada formulirnya, metodenya post, nah, masuknya di form.php. Jadi nggak perlu buat file upload.php, ini saya masukin jadi satu form.php. Kemudian ada nama, labelnya, untuk isinya ini placeholder bagian dalamnya. Input pertama ini nama tipe teks, input kedua tipe email, ketiga nomor, dan keempat nama rumah. Nah, untuk nama rumah sendiri tipenya kan bisa diselect kan, pilih sendiri. Ini jadi 3 ini karena sudah dipesan tadi. Nah kita buat select dari ID rumah, optionnya ada value-nya apa aja, kita ambil datanya yang ada di PHP, namun yang diambil cuma statusnya yang tersedia, biar yang sudah dipesan nggak bisa dibeli lagi kan, udah diambil punya orang kan. Jadi tampilin where status yang tersedia saja. Nah kita cek kalau hasilnya pada baris itu lebih dari 0, kita tampilkan ini. Ketika barisnya ini kita tampilkan masing-masing opsinya. Untuk ID rumahnya, nama, tipe, ada di option. Ini dia. ID-nya tadi saya bilang nggak akan muncul kan. Jadi ada nama, tipe, ini dia. Nama dan tipenya. Kalau nggak ada,
misalnya sudah dipesan semua, yang muncul ya ini bagian bawah ini, tidak ada rumah tersedia. Selesai, saya break. Terus yang paling bawah tombol kirim, ini dia tombol kirimnya tadi. Selesai, bagian formulir gitu aja. Kemudian terakhir bagian kontak us. Kontaknya ini juga fiktif ya, jadi nggak ada ini di alamat ini sebenarnya nggak ada rumahnya. Ini saya pilih acak aja, telepon, nomor asli dan email. Nah untuk mapnya ini saya ambil dari Google Map, ada embed map. Bentar. Di bagian embed map ini kontak us. Nah ini untuk bagian mapnya sendiri saya buat dari iframe embed map. Kalau misalnya pengen buat itu kayak gini caranya, kita buka Google Map, kita buka, kita ambil titik misalnya di daerah sini. Misal daerah mana ya, ini aja, Taman Sekartaji ini saya buat contoh. Nah ini di map. Nah ini kan muncul seperti ini, kita tekan bagikan. Nah pada bagian ini ada dua, ini link yang biasanya dipakai buat bagi, tapi yang kita pakai embed map. Nah ini iframe, ini sama persis nih. Nah, iframe juga di sini. Nah ini tinggal dirapiin aja. Nanti ini ketika di copy terus hasilnya kayak gitu. Ini saya copy, saya buat misalnya ada map kedua gitu di bawahnya. Nah, ini fullnya kayak gini, tinggal sesuaiin aja ya kalau mau. Nah saya tunjukin kalau saya tambahin. Nah, ada dua map ini yang baru nih ya, Sekartaji Park ini. Nah, gitu buat nambahin mapnya. Oke, bagian kotak es gitu aja sih. Nah ya udah, untuk stylenya sekalian aja saya tunjukin. Jadi profil ya gitu doang, form buat saya tengah ya, ini semua style doang. Form input untuk selectnya, button ini ketika di over. Untuk tombolnya ini tadi nah, akan agak gelap kan warnanya. Kemudian untuk kontak ini style doang ini ya, kira gitu. Oh ya, kemudian ada bagian penting tadi untuk tombolnya ya, belum saya jelasin. Ini beda agak. Ini untuk tombolnya tadi, tombolnya BTN Booking ini kalau yang aktif, ini kan saya tadi ada yang pesan rumah pertama. Nah ini sudah berubah kan warnanya, dan database kan juga berubah. Ini di rumah, mana tabel rumah. Nah ini sudah berubah di pesan, makanya nggak bisa ditekan karena buttonnya yang diambil tipe disable. Terus kursornya saya buat not allow, jadi nggak diizinkan klik, nggak bisa diklik di daerah situ. Kalau bisa yang ini bisa aman aja. Nah, ini tadi pada logika if else-nya. Nah ini dua ini bagian pentingnya, kalau bisa ditekan atau enggak. Kemudian kayak sudah ini ya untuk database-nya tadi kan saya buat upload ya. Kita lihat aja di customer, ada yang pesan tadi, ini saya, ini tanggalnya, waktunya, ya kurang lebih begitu. Untuk rumahnya yang diperbarui cuma bagian statusnya ya, ada bagian nih rumah Melatin dipesan. Nah tabelnya sudah berubah, ininya juga berubah, jadi gitu aja, tinggal diganti sesuai kondisi pakai script PHP itu. Mungkin semuanya sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya ada penjelasan yang kurang dimengerti mohon dimaklumi ya, saya juga masih belajar dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.